Assalamualaikum anak ibu semua. Jumpa lagi pada hari ini di pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester genap dengan judul materi Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu. Jangan lupa berdoa ya. Salat merupakan tiang agama. Salat merupakan ibadah yang paling utama yang akan dihisab pertama kali pada hari akhir. Salat ada yang hukumnya wajib dan ada pula yang hukumnya sunnah. Salat juga dapat dikerjakan secara munfarid atau sendirian maupun secara berjemaah. Dan utamanya adalah secara berjemaah, selain karena pahalanya yang berkali lipat, juga dapat memperkuat persatuan. Salah satu salat yang dikerjakan secara berjemaah yaitu salat Jumat. Salat Jumat pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Badidah di Bani Salim, yang satu tempat setelah Kuba di pinggir kota Makkah. Anak ibu, sebelum sampai kepada pembahasan materi salat Jumat, kita bahas dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, agar siswa mampu menjelaskan pengertian dan hukum salat Jumat. Yang kedua, menyebutkan syarat wajib, syarat sah, rukun dan sunnah sholat Jumat. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat. Yang keempat, mempraktekkan sholat Jumat. Anak ibu, hari Jumat dalam Islam merupakan penghulunya hari atau Sayyidul Ayyam. Hari Jumat juga merupakan hari yang istimewa. Oleh karena itu, banyak amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Jumat. Salah satunya sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan secara berjamaah, dilaksanakan pada hari Jumat pada waktu zuhur, yang didahului dengan 2 khutbah. Melaksanakan sholat Jumat hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap lelaki muslim. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain atau wajib bagi diri pribadi setiap laki-laki muslim. Perintah sholat Jumat disampaikan secara langsung di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Anak ibu, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menunaikan panggilan azan. Apabila setelah mendengar suara azan, maka segala urusan ataupun pekerjaan kita hendaklah ditinggalkan dan bersiap-siap untuk menunaikan sholat Jumat. Ini mengajarkan kepada kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Pekerjaan adalah sebagai bekal kita agar bisa hidup bahagia di dunia, sedangkan amal ibadah adalah sebagai bekal kita agar hidup bahagia di akhirat. Anak-anak ibu, pada prinsipnya pelaksanaan sholat Jumat sama dengan pelaksanaan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Agar sholat Jumat yang kalian kerjakan sah, maka kalian harus memahami beberapa ketentuan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Syarat wajib bagi sholat Jumat yang pertama adalah beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, sudah baligh atau dewasa, berakal, sehat atau tidak dalam keadaan sakit, dan bermukim, maksudnya menetap, bukanlah seorang yang musafir. Yang berikutnya adalah syarat sah mendirikan sholat Jumat.
Syarat sah sholat Jumat merupakan ketentuan yang menyebabkan sahnya sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat ada 4, yaitu 1. Sholat Jumat dilaksanakan saat masuk waktu zuhur. 2. Sholat Jumat diadakan di tempat yang menetap atau bermukim seperti di kota atau di kampung. Tetapi tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Yang ketiga, sholat Jumat dikerjakan dengan cara berjemaah di masjid. Tidak sah bila dilakukan sendiri-sendiri. Yang keempat, sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Kedua khutbah dipisahkan dengan duduk sebentar. Anak ibu, khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jemaah sholat Jumat. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, terlebih dahulu dibacakan khutbah oleh khatib. Mendengarkan khutbah merupakan satu rangkaian dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jadi mengikuti khutbah Jumat sebelum sholat hukumnya wajib. Sebagai satu kesatuan, khutbah memiliki persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi. Anak ibu, jangan berbicara sepatah kata pun ketika khatib sedang berkhutbah. Duduk diam dan dengarkanlah dengan baik. Syarat khutbah Jumat adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan membaca khutbah, yaitu 1. Khatib harus suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Memulai khutbah setelah masuk waktu zuhur. 4. Membaca khutbah dengan berdiri jika mampu. 5. Khatib duduk sejenak di antara 2 khutbah untuk menandai selesainya khutbah pertama dan akan dibacakannya khutbah kedua. 6. Membaca khutbah dengan suara lantang. Yang berikut adalah rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi saat membaca khutbah. Sebagai berikut. 1. Membaca tahmid, hamdalah atau alhamdulillah, yaitu membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 4. Khatib berwasiat mengajak jemaah untuk bertakwa. 5. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. 6. Berdoa yang ditujukan kepada kaum muslimin yang berisikan permohonan ampunan. Berikut ini adalah sunnah khutbah Jumat. Selain syarat dan rukun khutbah Jumat, ada beberapa sunnah khutbah Jumat yang harus dipahami. Sunnah Jumat antara lain adalah 1. Khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. 2. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. 3. Khatib menghadap ke jemaah sholat Jumat. 4. Khatib membaca salawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. 5. Khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, salawat Nabi dan berwasiat. 6. Jemaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang dan memperhatikan khutbah Jumat. 7. Khatib hendaklah memberi salam. 8. Ketika khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Anak ibu, dalam sholat Jumat terdapat banyak amalan-amalan sunnah. Sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat antara lain 1. Mandi pada hari Jumat bagi orang yang akan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. 2. Memakai pakaian yang terbagus. 3. Memakai wangi-wangian, memotong kuku, menyegerakan ke masjid, memperbanyak membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah dimulai, kemudian membaca surah Al-Kahfi, lalu memperbanyak membaca doa dan selawat Nabi pada hari Jumat dan pada saat malamnya, dan lain-lain. Hikmah sholat Jumat. Anak ibu, seperti ibadah-ibadah lainnya, pelaksanaan sholat Jumat juga mengandung hikmah antara lain sebagai berikut. 1.
sebagai simbol persatuan sesama umat Islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama, dengan barisan saf yang rapat dan rapi. 2. Menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia. Semua sama di mata Allah. Yang beda hanyalah ketakwaannya. 3. Sebagai syiar Islam. 4. Menguatkan tali silaturahim. 5. Membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Halangan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. 1. Apabila sakit. Orang sakit diperbolehkan tidak sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. 2. Hujan lebat, angin kencang, atau bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. 3. Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. 4. Perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Anak ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi anak ibu yang laki-laki, bisa terus mempraktekkannya, sholat Jumat yang benar setiap hari Jumatnya. Baiklah, terima kasih. Tetap semangat ya. Kita ucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.